Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skinva Podcast. Oke, podcast kali ini ditemani oleh bintang tamu yang sudah menjuarai fotografi di FLSN 3N. Kita boleh kenalan dulu dengan Mas Pasha. Ya, Boleh perkenalkan dulu namanya? Boleh. kenalin, nama saya Ibrahim Pasha Faizul Haq. Saya seorang siswa dari SMK Informatika Al Irsyad kelas 11 DKV. Oke. Gimana kabarnya Mas Pasha? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana kamu? Ini langsung aja ya. Ini Iya, bagaimana kamu bisa tertarik dengan dunia fotografi? Awal mulanya waktu itu saya pernah ngelihat postingan foto dari orang itu, karya foto. Di situ saya tertarik karena foto itu bagus, cantik, indah. Karena itu saya mencoba-coba fotografi. Kemudian itu saya lihat postingannya ada di Facebook. Itu nama grupnya itu namanya Fotografi Ponsel Indonesia. Oh, kamu masuk grupnya? Iya, masuk. Kebetulan lewat tuh postingan di beranda. Nah, kemudian saya lihat-lihat lagi tuh postingannya. Ternyata tuh bagus-bagus semua itu. Saya suka sekali dengan pemandangan yang indah kayak pegunungan, bukit, pantai, sunset gitu. Nah, hebatnya di situ itu semuanya foto itu diambil cuma pakai HP gitu. Pakai HP, bukan Iya. pakai kamera berarti? Enggak, pakai HP semua Oh, maksudnya. pakai HP semua. Iya. Nah, karena itu saya pun jadi penasaran dan pengen mencoba sekali gitu. Karena dengan menggunakan kamera bisa menghasilkan foto yang sangat bagus. Gitu. Nah, itu saya coba-coba gimana cara fotonya. Saya lihat tutorial-tutorial di YouTube gitu. Gimana teknik pengambilan foto yang benar, komposisi, dan segitiga exposure. Nah, kemudian saya coba-coba foto menggunakan HP ibu saya. Iya, HP. Waktu itu HP-nya murah sekali, bukan HP-HP yang mahal gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi saya tetap mencoba gitu, tetap percaya hasilnya bagus. Nah, saya tuh misal ada pemandangan-pemandangan yang lewat gitu yang bagus, pasti saya Foto. iya, foto. Saya pinjam HP ibu saya gitu. Mi, boleh pinjam nggak HP-nya? Iya, buat foto gitu. Nah, kemudian saya juga pernah memposting fotonya itu di Facebook. Nah, Facebook. Tapi tuh ternyata ada batas usianya gitu. Ada minimal usianya boleh posting gitu. Iya. Padahal saya tuh waktu itu kelas berapa ya, masih SMP gitu. Oh, kamu dari SMP berarti itu udah mulai suka dunia fotografi? Iya. Gitu. Ya, tapi sayangnya itu ternyata nggak dibolehin sama ininya yang megang grupnya gitu. Gitu. Kemudian Umi saya nyaranin saya buat bikin akun. Bikin akun sendiri? Iya, bikin akun di Instagram buat posting foto-foto hasil karya dari saya gitu. Berarti emang dari SMP emang udah didukung sama orang tua berarti? Iya, didukung. Dan saya pun posting fotonya di Instagram. Saya belajar gimana caranya mewarnai dari foto tersebut atau disebut color grading. Ya. Saya mencoba itu semua. Ya, awalnya mungkin emang jelek gitu kan. Awal posting ngeblur, noise, terus warnanya masih acak-acakan gitu. Kemudian sampai sekarang pun saya masih suka ya. Masih suka? Iya. Kenapa kamu bisa jadi alasan fotografi itu? Kamu pengen milih masuk fotografi itu? Kenapa? Kenapa nggak banding yang kayak misal kayak media lain atau jurusan lain gitu? Oh iya. Fotografi niat lain. Karena ya dari dulu emang bakat saya di situ tuh. Karena kalau misalnya di bidang lain mungkin seperti masak atau mungkin seperti akademik mungkin tuh saya kurang bisa gitu. Saya lebih suka yang namanya tuh kreatif gitu kan. Kreatif? Iya. Berarti kamu orangnya kreatif banget ya berarti ya? Mungkin ya. Makanya menang ya itu ya? Tadi juara berapa ya tadi kalau yang di lomba itu FLSN 3-nya? Pertama itu saya di tingkat kota saya dapat juara 1. Wah. Ya, alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah. Terus? Kemudian saya lanjut ke tingkat provinsi.
Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu saya alhamdulillahnya dapat juara 3. Juara 3. Iya, Masya Allah. Dari itu pasti didukung sama orang tua kan? pasti didukung. Disemangatin gitu Iya, kan. semangatin, dibantuin. Apa pencapaian kamu yang paling jauh dari fotografi? Pencapaian paling jauh itu ini, ya itu Ya dapat, ikut ini yang ya, provinsi itu iya ya. dapat juara 3 tingkat provinsi gitu. Kalau boleh tahu, kamu di rumah tuh tinggal sama masih ada kedua orang tua masih ada? Masih. Masih. Kalau saya boleh nanya nggak nih tentang fotografi? Kalau fotografi kamu biasanya sekarang ya? Kalau yang sekarang Iya, kamu iya. fotonya biasanya pakai kamera apa? Saya Boleh biasanya di-spill nggak? boleh, boleh. Saya biasanya pakai kamera DSLR. Hah? DSLR. DLSR? DSLR. Oh. Ya, kamera yang saya beli itu pakai uang saya sendiri, tabung dari 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 SMP? SMP, ya. Dari kelas berapa kalau boleh tahu? Mungkin dari kelas 8 atau 7 gitu. Nah, kan kamu kan udah banyak tantangan ngelewatin tantangan gitu kan ya, Iya, kalau iya. dalam fotografi. Mm-mm. Tantangan yang paling ribet yang kamu inget sampai sekarang tuh apa? Dalam ini ya Pak, ngikutin Iya, lomba. selama persiapan itu. Pertama itu dalam menentukan ide cerita, karena saya tuh Paling susah di idenya. ya salah satunya itu. Karena biasanya kalau saya foto itu ya asal foto, yang penting view-nya tuh lagi bagus gitu. Jadi kadang tuh saya foto tuh tanpa ada makna gitu. Tapi yang penting bagus, estetik gitu. Karena ya dulu ya masih baru-baru mulai fotografi gitu kan. Terus saya disuruh ikutan dengan harus pakai ide cerita yang bagus gitu. Terus saya kesusahan. Saya mikir keras gimana caranya itu dalam menentukan ide ceritanya. Saya tanya-tanya ke guru saya, Pak Firman. Terus saya cari di Google gimana juga itu ide cerita yang pas gimana. Saya cari juga, nanya juga ke ibu saya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau ini saya mau ini, kalau color grading. Kamu kalau color grading tuh belajarnya dari mana? Apa otodidak sendiri gitu? Otodidak. Otodidak. Ya, itu saya ngeliatin postingan-postingan orang tuh misalnya color gradingnya bagus. Saya berusaha buat niruin gitu gimana warna yang pas buat foto dari saya sendiri. Kan kamu kan setelah menang lomba FLS 3N. FLS 3N ini, Iya, iya. pengennya kamu selanjutnya pengen apa? Ikutin lomba apa lagi? Ada kepikiran nggak buat ikut lomba apa lagi? Ada. Ikutin lomba apa lagi? Paling ikut-ikut lomba fotografi aja, apapun itu. Tapi saya belum nyoba-nyoba lagi buat ikutin gitu. Kalau yang lomba itu tuh dibantuin sama sekolah atau gimana? Oh, Apa ikut sendiri gitu? dibantuin sama sekolah. Oh, dibantuin sama sekolah, didaftarin sama sekolah. Iya, ya, saya menjadi wakil dari sekolah. Sekolah ini. Ya, iya, sekolah. Kalau kan kamu menang nih, juara 3. Iya. Perasaan kamu sama orang tua kamu gimana? Bangga? Bangga banget pasti. Bangga banget. Saya juga nggak nyangka itu kenapa saya bisa dapet juara 3 tingkat provinsi gitu. Karena waktu itu saya tuh kurang percaya diri dengan hasil foto saya gitu. Oh, awalnya kamu udah nggak percaya diri gitu? Ya, udah kurang percaya diri. Tapi ya saya tetap percaya gitu kalau foto itu bagus, gitu. Foto itu layak menjadi juara. Juga didukung oleh orang tua saya gitu. Didukung ya berarti. Ya. Setelah menang tuh saya sangat terharu karena itu first time sekali saya mendapatkan juara 3. Kalau orang lihat foto kamu nih, ciri khas yang pengen dilihat dari kamu tuh apa ya? Mungkin dari kerapihan foto tersebut. Kerapihan. Iya, kalau kerapihan. color grading sih kamu gimana? Color grading juga gitu. Ya. Color grading kalau dari saya ciri khasnya tuh kebanyakan warnanya tuh warm. Warm ya? Iya. Warm tuh kayak ini hangat suasananya gitu, iya. gitu. Tenang gitu. Terus kok bisa kamu kepikiran tentang kayak color gradingnya itu bisa menjadi estetik itu ada inspirasi atau gimana? Oh, tentu ada gitu.
Ada Dari Facebook itu atau dari ide sendiri? dari Facebook, dari Instagram gitu. Hmm. Banyak orang-orang yang posting fotonya dengan color grading yang bagus. Hmm. Itu saya sangat tertarik dengan itu. Jadi saya suka ngulik-ngulik tentang warnaan dari fotografi. Iya. Warna yang paling favorit berarti warm itu? Iya, Apa ada warm. yang lain buat mungkin yang Warm, terus juga yang tone-nya itu seperti film sinematik gitu. film sinematik itu? Iya, saya sangat suka gitu. Soalnya saya lihat itu menurut saya color grading yang film gitu sangat estetik. Estetik dan Iya, tertarik gitu ya? estetik. Buat kayak ngelihatnya enak gitu Iya, tuh ya? enak lihatnya, sangat menarik untuk dilihat. Kalau dari fotografi itu kamu ada minat nggak buat kayak masuk video? Kalau videografi sama fotografi itu sama nggak sih? Beda. Beda. Iya, Kamu ada mau niat masuk ke videografi juga? ada. Ada. Iya. Jadi nanti kamu kayak buat syuting gitu ya? Paling. Iya, mungkin. Iya. Nah, aku boleh minta saran nggak nih? Saran bagaimana adik-adik kamu atau mungkin teman-teman terdekat kamu biar bisa ngelihat minat bakatnya gitu tuh, biar bisa mengeksploitasi bakatnya gitu, minatnya gitu. Hmm. Ya, pertama itu kita harus mencari bakat kita ada di mana. Ya, kalau misalnya kita nggak mencari ya kita nggak bakal tahu bakat kita itu ada di mana gitu. Diterusinnya gimana gitu. Ya, kita harus rasain mana yang buat kita tuh tertarik misalnya. Misal kalau tertariknya di desain atau komik gitu. Nah, itu harus dikembangin terus bakatnya. Bakatnya harus dikembangin ya. Iya, soalnya itu salah satu keunikan yang ada pada kita sendiri gitu. Kamu kan fotografi, videografi, sama kayak ngedesain-desain gitu, kamu suka nggak kalau desain-desain kayak? Kalau desain itu lumayan suka. Nggak suka. Iya. Tapi kamu pengen didalamin nggak? Apa cuma fotografi sama videografi doang? Pengennya sih tiga-tiganya. Tiga-tiganya Iya, ya berarti gitu. ya. Dari semua yang kamu lakuin sekarang ini, yang paling bangga ini ya paling. Iya, paling bangga. Paling bangga banget berarti ya. Iya. Masya Allah. Ada saran nggak buat teman-teman di luar sana yang pengen ikut fotografi atau mungkin lomba-lomba lain gitu? Saran buat ikut lomba. Saran motivasi. Memotivasi buat ikut lomba. Motivasi. Apa ya? Kita tuh harus nyobain hal-hal yang baru gitu. Karena di usia remaja kita yang kayak gini harus banyak-banyak ikutin coba-coba yang baru gitu pokoknya. Yang positif ya tapi. Nah, contohnya itu ikut lomba. Karena ikut lomba itu kita bisa tahu seberapa besar seberapa besar kebisaan kita dalam bidang tersebut gitu. Misalnya ikut lomba itu kita kalah, terus punya orang lain tuh bagus-bagus semua, kita bisa introspeksi gitu dengan cara kita sendiri. Terus dengan ikut lomba juga kita bisa mendapatkan pengalaman ya. Iya, pengalaman. Menarik lagi, lebih bagus lagi ya menarik, bagus. Kita bisa dapat relasi, terus jika kita menang, kita bisa dapat portofolio. Nah, itu yang paling penting, portofolio ya. Iya, portofolio yang diincar anak-anak SMK kalau misalnya ikut lomba pasti portofolionya. Iya, soalnya itu sangat membantu untuk masa depan kita, karir kita di masa depan. Apalagi relasi kan ya. Kalau Iya, relasi kan wah itu lebih penting banget sih relasi. Iya, penting juga itu. Dari sekian banyak karya ya, dari sekian yang banyak karya, yang paling bagus gitu tuh apa menurut kamu? Boleh diceritain perjuangannya atau mungkin apanya gitu. Dari perjuangan waktu atau apa gitu. Yang paling saya banggakan itu ya itu FLS 3 soalnya itu first experience banget. Kayak saya ceritain ya. Boleh. Jadi pertama itu saya dipilih menjadi Perwakilan. sebagai wakil dari SMK Informatika Irsyad untuk mengikuti lomba FLS 3 fotografi. Nah, itu saya bingung kenapa saya yang dipilih gitu. Padahal kan ada banyak juga anak TKV yang lain gitu. Ya udah, saya pun ngikutin instruksi yang ada. Pertama karena temanya itu kan ekspresi seni inspirasi negeri kan. Temanya, berarti tuh di lomba itu ada temanya juga berarti ya? Iya, pasti ada temanya. Nah, itu
itu juga temanya itu tentang kebudayaan atau tempat bersejarah. Nah, itu saya milih tempatnya di Keraton Kanoman. Keraton Kanoman. Ya, nah itu waktu di tingkat kota. Tingkat kota. Ya, nah di situ saya coba ke sana gitu buat ngeliat-ngeliat apa angle-angle yang bagus di sebelah mana gitu. Nah, setelah saya foto-foto, terus saya kasih ke guru saya, Pak Firman, yang membimbing saya juga. Ternyata ditolak karena gedung-gedungnya itu udah gedung-hutan, ya kurang cocok dilihat. Soalnya kalau selama mau mempromosikan apa tentang kebudayaan kita, Iya, ya kebudayaan. ke orang lain itu kan Iya. pasti harus bagus kan. Bagus. Nah, itu saya direvisi, kemudian mencari tempat yang baru. Nah, kemudian saya memilih di Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan itu yang Iya. provinsi. Ya, itu yang di Yang kota. dekat kota lagi. Iya, di kota. Oh, berarti pindah-pindah ya dari Iya. Kanoman ke Kasepuhan gitu. Iya, pindah-pindah. Nah, itu mau nyari tempat yang bagus di mana gitu. Kemudian saya sudah dapatkan tuh bagus ternyata. Kemudian saya tentuin ide ceritanya gimana yang menarik gitu. Terus saya foto-foto di sana. Saya juga disuruh nyari talent tuh. Nyari talent juga Iya. di sana. Suruh Soalnya nyari talent. saya tuh ikut lomba cuman baru 3 kali gitu. Baru 3 kali. Iya. Yang ini yang berarti ini yang terakhir nih, yang baru ketiga ini. Yang mana? FL3S ini. Kelas 3 iya yang terakhir ini. Terakhir. Ya. Yang tingkat kota itu yang kedua berarti. Oh, iya. Terus saya suruh nyari talent dan saya tuh bingung gimana caranya memposisikan talent tuh kayak gimana gitu. Susah juga di situ juga. Kemudian setelah selesai foto itu saya kasih fotonya ke guru saya Pak Firman, ya. Ternyata diterima gitu. Dan dipilih foto-foto yang mana yang bagus. Baru kamu post gitu ya? Iya. Sebelum di post juga saya edit dulu. Kasih caption satu-satu. Nah, di caption itu kan kamu tuh kalau nggak salah tuh diceritain ya kayak tentang iya, kebudayaan diceritain, kitanya iya. gitu ya. Jadi foto itu harus ceritain si remaja ini atau talent ini nih lagi ngapain gitu. Dan itu captionnya harus sesuai dengan tema yang ada. Iya. Biar masuk sama fotonya juga berarti ya, sama konsepnya. Kemudian setelah itu alhamdulillah ya dapat juara 1 ya Kota Cirebon. Jadi itu pertama banget bisa juara 1 ikut lomba. Kemudian itu saya dapat sertifikat segala macam, dapat uang pembinaan dari Yayasan Al Irsyad gitu. Oh gitu. Iya, rezeki itu. Rezeki alhamdulillah banget ya. Kalau dapat rezeki itu alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah banget. Kemudian saya ternyata ikut juga ke provinsi gitu. Oh, ditingkatin lagi ya berarti iya, ya. Ikutin lagi gitu. Diikutin lagi. Itu saya juga harus mencari ide cerita lagi yang lebih menarik gitu kan. Nah, kemudian saya juga menentukan tempatnya di Batik Trusmi. Oh, Batik Trusmi. Iya. Oh, ini yang ketiga itu ya, yang FL3SN ini. Soalnya itu tempatnya itu sangat bersejarah terus terkenal ya. Iya, paling terkenal di Cirebon ya. Iya, paling terkenal. Batik Trusmi ini. Terus saya pun ini ide ceritanya segala macem dan saya pun syuting di sana di Batik Trusmi. Oh, syuting juga di sana? Iya, ambil take foto ya. Foto ya. Iya. Itu saya muter-muter di mana cari yang bagus di mana. Cari angle yang bagus ya. buat foto itu ya. Terus juga setelah selesai itu ya saya juga harus mikirin captionnya, ya, color gradingnya. Itu kasih color grading ya, juga color kan ya? Grading, iya. Color grading itu salah satu yang lama juga dalam proses. Iya, paling ini juga kan poinnya juga paling ini ya, paling gede ya. Iya, color grading ya. Color grading itu. Terus ya alhamdulillahnya dapat juara 3 ya. Iya, alhamdulillah banget sih, ini buat mewakili sekolah juga kan. Iya, ya? mewakili sekolah. Kalau kamu punya fotografer idola nggak yang menjadi panutan buat gaya kamu sekarang? Punya nggak? Mungkin ada. Ya. Itu jadi kayak apa ya? Patokan atau referensi saya gitu. Referensi inspirasi gitu ya. Iya. Namanya itu nama akun Instagram tuh Anton siapa gitu? Anton Sky. Itu suka bikin street fotografi tuh. Saya juga suka street fotografi. Oh, dia street fotografi juga? Iya.
Saya tuh awal mula suka street fotografi kayaknya dari dia tuh kayaknya. Berarti kamu selain ikut lomba ini kamu juga hobi fotografi di jalan gitu ya? Iya, kadang suka hunting gitu. Kalau di jalan-jalan gitu kamu asal cekrek atau cari konsepnya dulu gitu? Enggak, kalau di street fotografi saya nggak nyari konsep dulu. Yang penting suasana di jalan tersebut kayak apa gitu. Misalnya ada yang menarik, yang unik, yang bagus, saya foto gitu. Foto terus kayak mungkin dikonsepin kalau gradingnya sama Iya. mungkin kalau mau di post captionnya Iya, ya. captionnya gitu. Kalau kan di street fotografi itu kamu kan biasanya misal kalau ada orang yang jalan gitu kamu foto foto nih misalnya foto kamu izin dulu atau gimana? Enggak pernah. Ya pernah. Oh berarti kamu berarti bukan ngariin ke satu orang ini berarti ke pemandangan yang di pemandangan jalanan gitu ya? Iya, kalau saya mau foto orang juga cuma beberapa orang gitu, jadi bukan satu orang gitu. Saya juga foto lumayan dari jauh jaraknya gitu. Oh fotonya dari jauh terus mungkin kamu di color gradingin kan mungkin gitu ya? Iya, benar. Emang color grading tuh di fotografi tuh emang bener-bener sangat ngaruh banget. Iya, ngaruh banget. Gitu. Ya, soalnya itu mempengaruhi mood dari audiens yang lihat. Jadi misal fotonya itu malam hari, itu kalau misalnya kita color gradingin warnanya cocok gitu sama konsep malam hari itu mungkin bakal bagus banget. Bagus, gitu. Bakal audiens kita tuh yang kita rasa tuh bakal nyatu dengan foto itu. Kayak jadi ngerti apa konsepnya gitu. Kayak indah banget kan gini kalau ada color gradingnya. Kayak nggak flat gitu aja kan. Iya. Satu pesan yang ingin kamu sampaikan agar siswa-siswa lain itu berani eksplor minat mereka itu apa? Satu pesan. Pesannya kalian harus beraniin buat coba-coba hal yang baru. Karena kalau misalnya kita diem aja nih di usia remaja yang produktif ini, kita bakal ngerasa sia-sia hidupnya. Soalnya setelah kita nyobain hal-hal baru tuh seru. Walaupun mungkin awal-awalnya itu kita bakal diremehin sama orang-orang, mungkin bakal diejek gitu. Ya itu salah satunya resikonya. Tapi kita bakal bisa dapetin versi terbaik dari kita gitu. Kita bakal lebih upgrade diri kita sendiri. Intinya kayak berani mencoba hal-hal baru ya berarti ya, nggak cuma di lingkup zona itu aja berarti kan ya. Kalau ada nggak nih kesan yang misal kalau ada siswa-siswa lain yang nyaman gitu di zona itu terus gitu, motivasi buat keluar dari zona itu buat beraniin itu tuh gimana? Kesannya tuh. Kesan maksudnya gimana tuh? Kayak misal ada nih orang yang kayak di zona nyaman dia kayak gitu terus gitu, dia nggak mau maju-maju terus gitu tuh. Kayak menurut kamu gimana tuh kalau orang seperti itu? Kita harus sadarin kalau misalnya waktu itu terus berjalan gitu. Kalau misalnya kita diem aja terus di situ nge-stuck, kita nggak bakalan bisa upgrade diri kita gitu. Bakal di situ terus ya? Iya, di situ terus. Orang lain udah nyalip kita duluan, kita masih di sini terus gitu. Itu hal yang rugi sih. Hal yang paling rugi banget ya berarti ya buat mereka juga kan. Iya. Mau keluar dari zona nyaman itu. Iya benar. Oke, terakhir nih Mas Basa. Iya. Kalau harus gambarin diri kamu dengan satu foto seperti apa yang kamu pilih? Mungkin foto saya dan saudara-saudara saya yang telah sukses. Kemudian foto bersama kedua orang tua saya. Mungkin itu sih foto yang saya mau. Oh itu aja? Iya. Udah bisa sukses, bisa nyenengin orang tua. Nyenengin orang tua tuh udah hal yang paling bangga banget. Iya, bangga banget. Pencapaian luar biasa buat anak. Oke, terima kasih Mas Basa telah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Semoga teman-teman kita yang berada di SMK Informatika Al-Irsyad ini terinspirasi dengan cerita kamu. See you in the next episode. Salam kreatif. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.